mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Di sini saya sudah menuliskan ini. Ini apa ini? Angka ini mewakili umur ya. Ini umur siapa nih yang sampai 63? Junjungan Nabi besar kita yang mulia, yang menjadi uswatun hasanah, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu. Beliau sampai 63 tahun. Oke. Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur 40. 40 tahun. Lalu di Isra Mi'rajkan untuk menghibur beliau ketika sedang bersedih, ya. Di umur 50, ya. Umur ini seharusnya mempunyai makna di dalam kehidupan kita, ya. Kalau menurut pergerakan umat sekarang, yang awal-awal kan yang dipelajari kebanyakan syariatnya dulu. Oke ya, umur 20 sampai 30 lah belajar syariat. 30 sampai 40 belajar tarekat, ya. 40 ke 50 sudah mengetahui hakikat. 50 ke 60 sampai 6 selanjutnya diharapkan sudah mendapat kecintaan Tuhan, ya, dengan hadiah yang dinamai makrifat, ya. Ini saya gambarkan seperti ini supaya menjadi progres hidayah setiap murid di perguruan. Jadi murid harus punya progres, gitu loh. Kalau tidak terprogres, hidup tidak ada arah dan tujuannya. Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid, diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang malam hari ini telah menyempatkan waktu untuk hadir di majelis ilmu yang bersama kita cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabi Umi ahadi bi ali al-khadri azza wa jalla wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslim.
Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi ahadi bi ali al-qadri azimi zahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi ahadi bil ali al-qadri azimi zahi wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, sebelum kami mulai, kami memberitahukan bahwa di sini kami hanya menyampaikan amanah dan kami tidak sekali-kali mengakui menjadi guru, karena kita tahu semua bahwa guru kita hakikatnya ialah Muhammad hakiki yang bisa mengantarkan kita kepada Zat yang Maha Suci. Baik, malam ini karena ada request dari salah satu murid kita tentang bagaimana menjaga kadar keimanan supaya tidak terlalu cepat turun keimanan di setiap harinya. Oleh sebab itu, perguruan mengangkat tema menyambut kematian dengan sukacita. Artinya kita menyambut kematian kita dengan senang hati, karena kebanyakan daripada manusia kebanyakan menolak, kebanyakan takut, kebanyakan menghindar kalau bab masalah kematian. Karena hakikat kematian ya jalan kehidupan yang sungguh amat indah sebetulnya. Hakikat daripada kemerdekaan diri kita asa dengan Zat yang Maha Suci. Oke ya. Baik. Kenapa guru ini kok yang diangkat temanya kematian ini? Ya karena terkadang ketika kita setiap hari mendengarkan sirine ambulan yang mengantarkan jenazah, kita hanya ingat selintas saja, habis itu ya lupa. Banyak orang yang sudah diumumkan di masjid mereka berpulang ke rahmatullah, ya kita tidak masuk ke dalam hati, tidak mengambil pelajaran atau tidak mentafakuri. Jadi kebanyakan manusia melihat kematian di sekitarnya, entah itu keluarganya, kerabatnya, tetangganya, saudaranya, teman sejawatnya, hanya biasa saja, tidak menjadi pelajaran. Kenapa? Ya karena ada hal sesuatu di hati kita yang perlu diperbaiki. Artinya itu sudah tidak bisa menerima nasihat yang datangnya dari Tuhan. Karena kematian itu kan pasti ya. Dan itu tidak bisa ditunda. Gitu. Dan
kematian itu pun sewaktu-waktu datangnya. Oke? Jadi kita harus membuka ini kajian untuk mengingat lagi kematian supaya semakin kuat iman kita, ndak naik turun gitu loh. Nanti kayak harga BBM, ada naik ada turunnya. Ya, biar nggak tegang. Oke. Jadi bagaimana menanggapi bab menyambut kematian ini kok dengan sukacita sih? Orang menyambut kematian itu kan sedih, susah, takut ya. Ya di perguruan tidak diajarkan seperti itu, karena di perguruan puncak keberhasilan, kesempurnaan di dalam menjalani ibadah yaitu ketika kita berpulang ke rahmatullah. Caranya seperti apa? Dengan menggapai husnul khatimah. Husnul khatimah digapai dengan cara tauhid. Dengan cara mengenal diri supaya kita mengerti jalan untuk mengesahkan diri kepada Tuhan. Kalau bahasa Jawanya manunggal ing Gusti, ya. Bahasa Indonesianya mengesahkan diri kepada Tuhan. Ya. Di sini saya sudah menuliskan ini. Ini apa ini? Angka ini mewakili umur ya. Ini umur siapa nih yang sampai 63? Junjungan Nabi besar kita yang mulia, yang menjadi uswatun hasanah, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu. Beliau sampai 63 tahun. Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur 40 tahun. Lalu di Isra Mi'rajkan untuk menghibur beliau ketika sedang bersedih, ya. Di umur 50, ya. Umur ini seharusnya mempunyai makna di dalam kehidupan kita, ya. Kalau menurut pergerakan umat sekarang, yang awal-awal kan yang dipelajari kebanyakan syariatnya dulu. Ya, umur 20 sampai 30 lah belajar syariat. 30 sampai 40 belajar tarekat, 40 ke 50 sudah mengetahui hakikat. 50 ke 60 sampai 6 selanjutnya diharapkan sudah mendapat kecintaan Tuhan, ya, dengan hadiah yang dinamai makrifat. Ini saya gambarkan seperti ini supaya menjadi progres hidayah setiap murid di perguruan. Jadi murid harus punya progres, gitu loh. Kalau tidak terprogres, hidup tidak ada arah dan tujuannya, walaupun belajar di perguruan. Kenapa? Kalau tidak kita progres, nanti bukan naik, malah pergerakannya turun. Kalau turun, ini indikasi su'ul khotimah, karena tidak bisa memuncak perjalanan rohaninya, ya. Baik, di sini perjalanan junjungan Nabi besar kita harusnya menjadi cerminan hidup kita. Kita di angka berapa sekarang? Ayo, di warning, ketika kita sudah meniti umur 40 tahun, harusnya kita lebih memahami hakikat kematian.
kan semua sudah tahu guru. Oh mati aja, ngapain repot? Iya, mati ndak repot. Yang repot setelah mati ada urusannya lagi. Tidak berhenti di situ saja, gitu loh. Setelah mati ada proses yang harus dijalani. Itu yang jadi masalah. Kalau mati gampang aja, gitu loh. Ya. Mengetahui hakikat kematian maksudnya supaya kita manusia makin menghargai setiap hidup yang diberikan setiap hari kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Bersyukur diwujudkan dengan keimanan. Kan sekarang ini yang berlaku, mayoritas manusia itu mempunyai keajaiban dunia yang ke-8 ya. Keajaiban dunia itu adanya berapa? 7 ya. 7 yang terkenal. Yang 8 tidak tertulis. 8 keajaiban dunia ialah seluruh manusia mayoritas, ya, asumsinya besok saya masih hidup, asumsinya mau diakui atau tidak itu tertanam di pikiran kita, ya. Makanya saya katakan tambahan tadi 8 keajaiban di dunia, karena mayoritas manusia asumsinya besok saya masih hidup. Makanya saya ngeplan besok ketemu si A, besok bikin rapat sama si B, si C, si D, besok bikin meeting, ya. Asumsi yang tidak bisa dijamin oleh manusia itu sendiri. Ada yang bisa menjamin besok hidup, pasti hidup. 99,9% tidak ada yang menjamin. 1% itu yang menjamin Tuhan saja, ya. Lalu setelah kita tahu, oh ternyata hidup ini sangat berharga, oh ternyata hidup ini sangat penting sekali, lalu yang kita perbuat ialah kita bisa membedakan mana yang penting untuk hidup kita. Oh hari ini saya masih dihidupkan ini sama Tuhan. Lalu yang saya prioritaskan apa ini? Hidup sekarang ini loh. Dan mana yang harusnya tidak kita prioritaskan, yang tidak penting mana. Kalau sudah bisa memilah dan memilih, jadi nyaman kita. Seperti saya katakan yang kemarin, murid itu harus smart, harus cerdas, harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Sering saya contohkan kan, di rumah makan seadanya bisa, tapi kalau nuruti keinginan, ya. Lalu pikiran ini, yang dipakai memori nyambungnya ke rasa. Oh di sana ada makanan yang enak banget. Nah, bulan depan habis gajian kita ke sana yuk. Ya, keinginan mengalahkan jasad. Akhirnya jasad ikut menuruti, akhirnya jalan. Bela bilang jauh ke ujung gunung. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Dan duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu.
Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten sanganggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa. Sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang